Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zalfa Aulia akan menguji regresi linear berganda, yaitu pengaruh pengungkapan CSR dan reputasi perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT XYZ. Nah, di sini sudah ada hipotesisnya, yaitu HO tidak ada pengaruh pengungkapan CSR dan reputasi karyawan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan HA-nya ada pengaruh pengungkapan CSR dan reputasi karyawan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini saya sudah memiliki data mentah sebanyak 50 data. Ya, 50 data yang terdiri dari 3 variabel, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kita langsung saja di sini memakai aplikasi SPSS. Kita buka, kita ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan X1, X2, Y. Nah, labelnya ini pengungkapan CSR, kedua reputasi perusahaan, dan Y-nya kinerja keuangan perusahaan. Nah, kita ganti measure-nya jadi scale, ganti semua, dan kita desimalnya kita nolkan semuanya. Lanjut ke data view. Nah, kita copy data ini, kita copy paste di sini. Ya, sudah seperti itu. Nah, lanjut kita ke uji asumsi klasik. Ya, bisa diperhatikan. Kita ke analis, regression, linear. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 variabel. Kita pilih yang ini, kinerja keuangan, masuk ke dependen, pengungkapan CSR independen, reputasi perusahaan independen, dan langsung kita masuk ke statistik. Centrang deskriptif, collinearity diagnostik, Durbin-Watson, case-wise diagnostik, continue. Lanjut kita ke plot, masukkan ini Z spread ke X dan recede ke Y. Kita centang juga histogram dan normal probability plot, continue. Nah, kita klik OK dulu. Nah, di sini sudah muncul. Lanjut. Nah, lanjut ke analyze lagi, regression, linear. Nah, kita matikan dulu ini, deskriptif, collinearity, Durbin-Watson, case-wise. Plot juga kita matikan ininya, centrangnya, continue. Nah, lanjut ke save, centrang ke residual, centrang yang unstandardized. Ya, sudah, langsung continue, langsung klik OK. Nah, di sini juga sudah ada. Lanjut kita ke uji Kolmogorov. Kita analyze non-parametric test, pilih legacy dialog, pilih one sample KS ini. Nah, kita masukkan unstandardized ini ke kanan, klik OK. Nah, bisa dilihat ini sudah ada Kolmogorov-Smirnov. Kita lanjut ke uji selanjutnya, klik transform, klik compute variable. Nah, di sini kita ketik ABS
underscore trace. Nah, langsung ke sini ke function group, pilih all. Nah, di bawah function and special variables kita pilih ABS. Nah, sudah ada seperti ini. Kita ke ataskan. Ya. Lihat di numeric expression kita masukkan unstandardized residual 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Kita langsung saja ke analyze lagi regression linear. Nah, yang dependennya ini, yang asalnya kinerja keuangan perusahaan, kita keluarkan. Masukkan ABS res tadi yang sudah kita buat, masukkan ke dependen. Ya, sudah seperti ini. Langsung kita klik OK. Sudah muncul ya, sudah muncul. Langsung kita beri interpretasi di Word. Nah, uji asumsi klasik nih. Yang pertama itu ada normality test. Kita masukkan histogramnya. Yang ini kita copy saja dari sini. Nih. Copy ini saya udah sudah di copy ya tadi. Nah, jadi interpretasinya pada gambar di samping ya ini. Pada gambar di samping memperlihatkan garis yang berbentuk lonceng. Ini yang berbentuk lonceng dan bar chartnya saling berdekatan. Nah, artinya data berdistribusi normal. Lanjut kita ke plot. Nah, ini juga sama, ini itu dari ini di bawahnya. Nah, yang ini kita copy juga, kita masukkan ke sini, copy dan beri interpretasi. Jadi pada gambar di atas menunjukkan titik-titik ini mendekati garis diagonal. Kan kita bisa lihat si titik-titik ini itu mendekati garis diagonal ini. Nah, maka dapat diartikan data yang kita miliki berdistribusi normal. Nah, lanjut ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi syaratnya adalah jika nilai tingkat signifikan itu lebih dari 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Tapi jika tingkat signifikannya kurang dari 0,05 maka data tidak dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, ini tabel ini juga kita peroleh dari ini yang SPSS tadi. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, yang ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, di sini bisa kita lihat signifikannya, nilai signifikannya ini yang sig adalah 0,200. Ya, jadi interpretasinya berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan nilai tingkat signifikannya sebesar 0,200, yang artinya data berdistribusi normal karena 0,200 lebih besar dari 0,05. Nah, yang kedua adalah multicollinearity test atau uji multicollinearitas. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 1. Jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dapat diartikan bahwa tidak terjadi multicollinearitas. Yang kedua, jika nilai variance inflation function atau VIF kurang dari 10 dapat diartikan bahwa tidak terjadi multicollinearitas. Nah, jadi kita harus memenuhi kedua uji tersebut ya, kedua syarat tersebut. Nah, lewat tabel koefisien yang ini, yang ada tolerance dan nilai VIF. Nah, ini juga sama, kita itu ambil dari ini, nah ini tabel ini kita copy dan kita paste. Nah, jadi nilai toleransinya itu sebesar 0,99, yang artinya itu lebih besar dari 0,10.
Ini menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinaritas atau tidak ada gejala multikolinaritas. Dan nilai VIF-nya juga di sini bisa dilihat 1,001. Nah, itu lebih kecil dari 10. Jadi 1,001 itu lebih kecil daripada 10. Hal ini juga mengindikasikan tidak terjadi masalah multikolinaritas antar variabel. Nah, jadi kita sudah memenuhi 2 syarat ini ya. Nah, lanjut ke 3, heteroskedasticity test. Nah, di sini juga ada syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05. Nah, ini kita ambil dari koefisien yang ABS res. Nah, kita cari ke bawah yang ABS res. Nah, yang ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, interpretasinya, perhatikan nilai sig di atas. Nah, nilai sig ini, nilai 2 sig ini itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedasticity. Nah, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini juga ada scatter plotnya. Bisa dilihat titik-titik ini. Nah, interpretasinya, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah-tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Nah, bisa dilihat di sini, ini tidak ada yang mengumpul di tengah, tidak ada menyempit kemudian melebar, ataupun melebar kemudian menyempit ya. Dapat diartikan bahwa gambar di atas tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi atau autocorrelation test. Sini juga ada syarat yang harus dipenuhi apabila tidak terjadi autokorelasi, yaitu nilai DU harus lebih kecil dari nilai DW, dan nilai DW juga harus lebih kecil dari nilai 4 dikurangi nilai DU. Nah, kita bisa lihat dari tabel yang telah kita buat tadi, yang ada Darwin-Watsonnya. Nah, di sini. Nah, ini di awal kita copy dan kita paste ke sini. Nah, interpretasinya, nilai DU dicari pada distribusi nilai Darwin-Watson. Nah, kita harus pakai tabel Darwin-Watson yang ini. Tabel Darwin-Watson. Nah, di sini diketahui banyaknya data sebanyak 50 dan K itu variabel independen, dan saya mempunyai 2 variabel independen. Nah, kita bisa lihat di sini K-nya tadi sebanyak 2 dan ini data. Nah, tadi kan datanya ada 50 data. Kita cari 50. Nah, ini 50. Nah, ini K2. Ada DL dan DU. Kita ambil DL-nya dulu berapa? Ini 50. Set ke kanan. Nah, ini kita ambil DL-nya. Nah, DL-nya 1,462 dan DU-nya 1,628. Ya, di sini saya sudah tulis, dan nilai 4 dikurangi DU, 4 dikurangi 1,628 yaitu 2,372. Nah, di sini kan kita harus memenuhi ini semua ya. Kita
kita cek apa kita memenuhi DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4,4 dikurangi DU. Kita tulis dulu DU nya 1,628, DW nya yang ini Durbin-Watson. Nah, sudah benar ya. Di sini 1,628 itu lebih kecil dari 2,057. Nah, apakah 2,057 itu lebih kecil daripada 2,372? Iya, lebih kecil ya. 2,372. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat gejala autokorelasi. Ya, sudah. Nah, lanjut kita ke uji hipotesis. Nah, di sini ada uji F. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ada juga jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka diterima. Nah, maka ada terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, tapi jika F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Sebentar. Nah, ini rumus F tabel. F K dikurangi 1, N dikurangi K. Nah, kan K-nya tadi ada 3. Dikurangi 1, 2, 50 dikurangi 3, 47. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sudah seperti ini. Kita bisa lihat di tabel F. Nih. Tadi DF-nya itu berapa? 2 ya. 2 dan 47. Kita lihat di sini 2, cari di sini 47. 47. Nah, ini 47 dan 2. Jadi 3,20. Nah, jadi 3,20. Nah, sudah di sini 3,20. Nah, kita juga harus mengcopy ini yang ANOVA. Nah, kan di sini ada F. Kita lihat. Berdasarkan uji F dari tabel di atas diketahui F hitung sebesar 0,427 dengan nilai signifikansi 0,655. Nih. Nah, sedangkan nilai F tabel pada tabel distribusi dengan tingkat kepercayaan 5% adalah sebesar 3,20 yang tadi yang ini. Hal ini berarti bahwa F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Kan 0,427 itu lebih kecil dari 3,20. Dengan nilai signifikansi 0,655 itu kan lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 tidak terdapat pengaruh simultan terhadap variabel Y, yang berarti pengungkapan CSR dan reputasi perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT XYZ itu. Yang kedua ada uji T. Di sini juga ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, syarat kedua
yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dengan rumus T tabelnya seperti ini. A itu tingkat signifikansi, yaitu sebesar 0,05, N itu banyaknya data, yaitu 50, dan K itu banyaknya variabel, yaitu 3, kan ada 3 variabel. Nah, jadi 0,05, 50 kurangi 3, 47. Nah, dapat dihasilkan 2,011. Nah, di sini kenapa bisa 2,011? Kita lihat di tabel T. Nah, tadi 0,05 ininya 47. Nah, ini 47. Kita geser ke kanan ke 0,05 yang ini. Nah, ini kan hasilnya 2,011. Sudah betul ya? 2,011. Nah, di sini juga kita harus memasukkan tabel yang ada T-nya, yaitu koefisien, sama juga kita ambil dari sini, dari SPSS. Nah, yang ini tadi yang uji F itu kita ambilnya yang ANOVA, sekarang uji T kita ambilnya yang koefisien. Pokoknya yang ada ini T dan ini F. Nah, itu ya. Nah, jadi pengujian masing-masing variabel secara parsial di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Variabel pengungkapan CSR. Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan diperoleh nilai T hitung min 0,511, sedangkan T tabelnya 2,011. Selain itu, nilai signifikannya adalah sebesar 0,612, lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi itu lebih besar, maka pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, variabel reputasi perusahaan. Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel reputasi perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan diperoleh nilai T hitung untuk variabel reputasi perusahaan yaitu 0,787, sedangkan nilai T tabel yaitu 2,011 kan ya yang tadi. Selain itu, nilai signifikannya adalah sebesar 0,435, lebih besar daripada taraf signifikannya yaitu 0,05. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikan lebih besar dari taraf nilai signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa reputasi perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT XYZ ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. 1. Hipotesis. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dan reputasi perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di PT XYZ, yang berarti HA ditolak. HA ditolak ya. Yang hipotesisnya ini. Nah, berarti HA ini ditolak karena uji hipotesis memperlihatkan tidak adanya pengaruh pengungkapan CSR dan reputasi karyawan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih kecil dari F tabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Data berdistribusi normal terbukti dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, multikolinearitas. Tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dengan nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, heteroskedastisitas. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir, autokorelasi. Tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, data memenuhi syarat
nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4 dikurangi DU. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam uji regresi linear berganda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.